Halo teman, bisa on cam semua ya, biar interaksinya lebih maksimal. Oke, saya mulai sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih udah bergabung di acara Communication Skill dari GTSC IT Telkom Surabaya. Sebenarnya saya terima kasih juga teman-teman udah meluangkan waktunya di di hari-hari yang liburan ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya harap teman-teman bisa mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan nanti uh, selama penyampaian materi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Jaya Sulistyo. Di sini saya tidak sendiri dan saya dibantu oleh rekan saya Christian Andrew. Nah, sini eh, saya akan menyampaikan tentang communication skill. Nah, oke, next, bisa next. Nah, untuk awalan kita itu dalam mempelajari sesuatu harus tahu sih apa yang kita pelajari. Nah, untuk pelajaran yang mau kita pelajari hari ini itu tentang komunikasi. Pastinya kita harus tahu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri itu merupakan tindakan mentransfer informasi dari satu tempat, orang, kelompok, atau yang lain. Nah, itu menurut definisi dari yang saya sampaikan. Mungkin eh, teman-teman ada definisi lain tentang komunikasi itu? Gimana? Mas Farel, halo. Ya, halo. Nah, menurut Mas Farel sendiri, komunikasi itu apa? Eh, Menurut saya sama sih. Intinya komunikasi itu bagaimana cara kita untuk memberikan suatu informasi, entah itu apa namanya dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang besar seperti itu. Oke, terima kasih. Eh, terus saya minta satu lagi, ini ada Mas Dimas Aditya. Halo Mas. Ya, Mas. Ya, ini kan kita mau tentang belajar tentang komunikasi. Nah, menurut Mas Dimas sendiri, definisi dari komunikasi itu apa? Suatu kegiatan untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan pada suatu individu lain, sehingga kita perlu ingin memberitahukan pada mereka apa yang ingin kita utarakan. Oke, Gitu menurut saya. oke, terima kasih. Apa yang disampaikan dari dua teman kita tadi itu sama ya. Intinya sama, komunikasi itu untuk mentransfer informasi gitu ya. Langsung next Mas. Nah, dalam komunikasi sendiri itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada verbal, non-verbal, dan written atau tertulis. Nah, di mana komunikasi verbal sendiri itu meliputi tatap muka, telepon, radio,
atau televisi dan media lainnya. Nah, contohnya seperti kita ini ya, saling berkomunikasi meskipun tidak secara langsung, kita menggunakan media Zoom ini untuk berkomunikasi. Selain itu, komunikasi verbal juga dapat dilakukan tanpa menggunakan perantara. Artinya, aktivitas komunikasi tersebut terjadi secara langsung, bertatapan antara pembawa pesan dan penerima pesan. Nah, untuk kategori yang kedua yaitu komunikasi non-verbal, di mana komunikasi ini menggunakan bahasa tubuh, gerak tubuh, cara kita berpakaian atau bertindak, di mana kita berdiri, bahkan aroma kita. Ada banyak cara halus yang kita gunakan untuk berkomunikasi, mungkin bahkan tidak disengaja ya dengan orang lain. Misalnya nada suara yang memberikan petunjuk tentang suasana hati atau keadaan emosional. Nah, semisal kita berbicara dengan orang itu, terkadang cara berpakaian kita itu mencerminkan diri kita sendiri itu. Lalu nada suara, terkadang kan kita menggunakan nada suara yang cukup tinggi untuk menekankan sesuatu. Nah, itu termasuk dari komunikasi nonverbal. Lalu ada written atau tertulis. Nah, ini meliputi surat, email, media sosial, buku, majalah, internet, dan media lainnya. Nah, written ini biasanya kita jumpai dari ini ya, biasanya email, ada media, atau secara kalau sekarang itu lagi booming WA atau mungkin Instagram dari fitur DM-nya atau direct message-nya. Lalu bisa next, Mas. Nah, lalu apa yang bisa menghentikan kamu dalam berkomunikasi secara efektif? Nah, ini juga penting ya. Selain kita mengenali tentang apa definisi dari komunikasi, lalu kategorinya, nah kita harus juga belajar apa yang bisa membuat kalian itu berkomunikasi yang tidak efektif ya. Ini kata kuncinya itu efektif dan berhenti. Yang pertama itu ada stres dan emosi yang tidak terkendali. Lalu kedua yaitu kurang fokus. Yang ketiga bahasa tubuh yang tidak konsisten. Dan keempat yaitu bahasa tubuh yang negatif. Nah, untuk penjelasannya, next Mas. Nah, yang pertama yaitu stres dan emosi yang tidak terkendali. Nah, ketika kamu stres dan kewalahan secara emosional, kamu cenderung salah membaca maksud dari orang lain, mengirim sinyal nonverbal yang membingungkan atau tidak tepat, dan terjerumus ke dalam pola perilaku yang spontan yang tidak sehat ya. Untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman, kamu dapat mempelajari cara menenangkan diri dengan cepat sebelum melanjutkan percakapan. Nah, ini biasanya sering terjadi ketika mungkin ada masalah lain di kehidupan kita, terus kita diajak berkomunikasi dengan seseorang, mungkin secara tidak sadar kita itu merespon komunikasi seorang yang tidak sewajarnya. Misal ada seseorang ini yang mau mengkritik kamu tentang karya kamu. Mungkin menurut si orang itu memberikan saran agar kamu bisa lebih baik lagi dalam berkarya. Nah, tapi kalau kamu sedang mengalami stres dan emosi yang tidak terkendali, mungkin kamu menangkapnya itu sebagai apa ya, cemooh atau mencela tentang karya kamu. Nah, itu yang harus kalian hindari sih, agar komunikasi itu dapat berjalan secara efektif. Lalu next, Mas. Lalu adanya kurang fokus. Mungkin kamu tidak dapat
berkomunikasi secara efektif saat melakukan banyak tugas. Jika kamu memeriksa ponsel, rencanakan apa yang akan kamu katakan selanjutnya, atau melamun, kamu hampir pasti melewatkan isyarat nonverbal dalam percakapan. Untuk berkomunikasi secara efektif, kamu perlu menghindari gangguan dan tetap fokus. Nah, semisal contohnya ini mungkin kalian waktu ada mata kuliah yang disampaikan oleh dosen di depan kelas gitu misalnya, kalian itu saat mendengarkan, kalian itu malah main HP sendiri atau mengerjakan tugas dari dosen yang lain. Nah, mungkin saat dosen menanyakan sesuatu hal ke kamu, mungkin nanti kamu tidak akan bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh dosen kamu itu dengan benar gitu. Lalu next, nah ada bahasa tubuh yang tidak konsisten. Nah, ini termasuk komunikasi nonverbal yang harus memperkuat apa yang dikatakan, tidak bertentangan. Jika kamu mengatakan suatu hal, tetapi bahasa tubuh kamu mengatakan sesuatu yang lain, pendengar kamu memungkinkan akan merasa bahwa kamu tidak jujur. Misalnya, kamu tidak bisa mengatakan ya sambil menggelengkan kepala. Nah, ini salah hal yang cukup penting juga ya. Body language atau bahasa tubuh itu harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Contohnya ini tadi ya, misalkan kalian setuju dengan sebuah statement, tapi gaya kalian itu kayak meragukan tentang statement itu juga termasuk dari inconsistent body language. Lalu next, ada bahasa tubuh yang negatif. Nah, jika kamu tidak setuju dengan atau tidak dengan apa yang dikatakan, mungkin kamu menggunakan bahasa tubuh yang negatif untuk menolak pesan orang lain, seperti menyilangkan tangan, menghindari kontak mata, atau mengetuk-ngetuk kaki. Kamu tidak harus setuju dengan atau bahkan menyukai apa yang dikatakan, tetapi untuk berkomunikasi secara efektif dan tidak membuat orang bersikap defensif, penting untuk kamu menghindari mengirimkan sinyal yang negatif. Nah, ini masih berhubungan dengan hal yang sebelumnya saya sampaikan tentang inconsistent body language ya. Nah, ini juga penting. Misalnya kalian berkomunikasi dengan seseorang, tetapi orang itu kayak menghindari kontak mata dengan kalian. Nah, itu mungkin salah satu ciri kalau komunikasi kalian itu tidak efektif. Lalu next. Nah, setelah kita tahu apa yang membuat komunikasi itu tidak efektif, ya sekarang kita akan belajar bareng tentang bagaimana keterampilan komunikasi yang efektif. Kata kuncinya yaitu yang pertama efektif dan komunikasi. Lalu yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, lalu yang kedua memperhatikan sinyal nonverbal. Yang ketiga menjaga stres dan tetap terkendali. Lalu yang keempat tegaskan dirimu. Oke, untuk pembahasannya menjadi pendengar yang baik itu saat berkomunikasi dengan orang lain kita harus kita sering fokus pada apa yang kita katakan. Namun komunikasi yang efektif kurang tentang berbicara dan lebih banyak tentang mendengarkan. Mendengarkan dengan baik berarti tidak hanya memahami kata-kata atau informasi yang dikomunikasikan, tetapi juga memahami emosi yang coba disampaikan oleh pembicara. Nah,
untuk kalian yang biasanya sering berkomunikasi atau sering berkomunikasi dengan orang lain, itu cobalah untuk menjadi pendengar yang baik, karena dalam berkomunikasi itu harus ada yang mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan orang lain ke kita. Nah, agar tujuan atau maksud dari pembicara tersebut bisa kita mengerti. Itu. Lalu next, ada memperhatikan sinyal non-verbal. Nah, cara kamu melihat, mendengarkan, bergerak, dan bereaksi terhadap orang lain memberitahu mereka lebih banyak tentang perasaan kamu daripada kata-kata saja. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh mencakup ekspresi wajah, gerakan, dan gerak tubuh, kontak mata, postur, nada suara kamu, dan bahkan ketegangan otot dan pernapasan kamu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi tentang inconsistent body language. Nah, untuk mengatasi hal itu, kalian itu harus bersikap apa ya? Body language kalian itu harus sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Itu soalnya itu juga penting ya untuk diperhatikan dalam komunikasi. Nah, agar komunikasi itu efektif, sebaiknya kalian memahami sinyal tentang nonverbal ini. Lalu selanjutnya, next. Ada jaga stres dan tetap terkendali. Nah, beberapa kali kamu merasa stres saat berselisih dengan pasangan, anak, bos, teman, atau rekan kerja kamu. Dan kemudian mengatakan atau melakukan sesuatu yang kemudian kamu sesali. Nah, jika kamu mendapat dengan cepat menghilangkan stres dan mengendalikan keadaan kamu agar lebih tenang, kamu tidak hanya akan menghindari penyesalan seperti itu, tetapi banyak kasus kamu juga akan membantu menenangkan orang lain. Hanya ketika kamu berada pada keadaan tenang dan santai, kamu akan mendapat mengetahui apakah suatu situasinya memerlukan respon atau apakah sinyal orang lain menunjukkan bahwa lebih baik tetap diam. Nah, ini menjaga stres agar tetap terkendali ini mungkin yang agak sulit ya, karena kalian harus bersikap tenang dan tetap rileks gitu dalam berkomunikasi agar kalian tahu mau merespon sebuah informasi dari seseorang itu bagaimana gitu. Lalu next, lalu ada tegaskan dirimu. Nah, ini ekspresi langsung dan tegas membuat komunikasi yang jelas dan dapat membantu meningkatkan harga diri dan keterampilan pengambilan keputusan kamu. Bersikap tegas berarti mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan kamu secara terbuka dan jujur. Nah, sambil membela diri sendiri dan menghormati orang lain. Itu tidak berarti bermusuhan, agresif, atau menuntut. Komunikasi yang efektif selalu tentang memahami orang lain, bukan tentang memenangkan argumen atau memaksakan pendapat kamu pada orang lain. Nah, ini terkadang yang kita sering lupakan ya. Kadang kita hanya mementingkan argumen kita sendiri atau memaksakan pendapat kita sendiri untuk penyelesaian masalah atau saat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya jangan dilakukan ya. Jangan memaksakan argumen kamu terhadap orang lain
Seperti itu. Intinya kalian itu harus tegas untuk menghormati sebuah statement dari orang lain. Jangan sampai memaksakan argumen kamu sendiri. Oke, next. Nah, ini ada juga quote dari Larry David. Anytime I'm involved with anything that we receive, it's a surprise to me. Nah, ini ya. Salah satu quote dari Larry David yang bisa kalian tanamkan. Lalu next. Nah, kita udah di ujung dari slide materi yang kita bahas hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman. Ya, saya izin bertanya Iya, pada Mas silakan. Bagus. Ya, kira-kira gimana Mas untuk kita belajar untuk menjadi mungkin kayak menyampaikan komunikasi kita agar lebih baik pada orang mungkin baru kita kenal? Apakah ada tipsnya? Atau mungkin cara-cara mudahnya? Untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang baru kita kenal, sebaiknya kita itu tetap memegang ke berapa tadi? Ada empat atau berapa tadi? Iya, empat skill yang harus kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu, yaitu tetap misalnya ya, kita perhatikan sinyal nonverbal kita, lalu dalam berkomunikasi itu kita juga jangan sampai dalam keadaan tertekan atau stres. Itu mungkin bisa membantu kamu dalam menyampaikan sebuah informasi ke orang lain yang baru kalian kenal. Dan juga memperhatikan bahasa yang kita gunakan agar informasi yang mau kita sampaikan itu sesuai dengan kita harapkan. Seperti itu. Ada lagi? Mau tanya Mas, Iya, silakan. ada nggak sih indikasi atau indikator atau ciri-ciri gitu mengenai pesan atau informasi yang kita sampaikan ke orang lain itu dipahami dengan, ya orang tersebut paham lah dengan apa yang kita sampaikan, bukan sekedar paham tapi sebenarnya dia tuh nggak paham gitu Mas. Oh, ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Body language itu salah satu mencerminkan diri kita terhadap merespon sesuatu. Misalnya saya berkomunikasi dengan Mas Farel ya. Saya menyampaikan sebuah informasi. Lalu body language Mas Farel ini menyampaikan kalau setuju, misalnya seperti menganggukkan kepala, lalu berkontak mata yang saling berkontak mata. Nah, itu mungkin salah satu ciri-cirinya orang tersebut memahami apa yang kita sampaikan. Ada lagi teman-teman? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, udah kayaknya ini aja ya. Karena ini sebenarnya materinya simple dan mungkin sering kita terapkan, tapi terkadang ada salah satu atau hal yang miss atau kita lupakan dalam menerapkan skill komunikasi yang baik seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Dion ada tambahan? Kalau dari saya belum ada sih Mas. Oke. Terima kasih. Kalau nggak ada tambahan atau diskusi lagi, mungkin teman-teman bisa kembali ke main room ya, sambil menunggu teman-teman yang lain di sesi materi yang lain selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang saya sampaikan terkait bahasa ataupun ucapan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih yang telah mengikuti sesi materi
komunikasi hari ini. Saya cukupkan. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.